Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada saat ini masuk surat Al-Baqarah ayatnya 66 sampai dengan ayat 70. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan sehat walafiat kembali. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang berat, suatu persoalan yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang bermanfaat. Kepada saudara-saudara yang telah memberikan atensi, koreksi, serta subscribe-nya kepada channel Kreweng channel Kreweng Aji Channel yang berbahagia ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua dari segala macam mara bahaya dan dari segala macam fitnahnya Ya'juj dan Ma'juj, dan semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keselamatan serta limpahan rezekinya. Baiklah saudara, kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faza'alnaha nugalai lima baina yadaiha wa maqafaha wa mau'idah lil muttaqin. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah falu ataziduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Artinya, atas nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, maka mereka kami jadikan teladan bagi mereka yang menyaksikan itu, dan pula bagi mereka yang datang kemudian. Demikian pula menjadi peringatan bagi mereka yang menjaga diri dari kejahatan. Dan tatkala Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih sapi,
Mereka berkata, apakah engkau memperolokkan kami? Dia berkata, aku mohon perlindungan Allah dari golongan orang yang bodoh. Keterangannya adalah sebagai berikut. Menyembelih sapi yang diutarakan di dalam ayat ini adalah tidak sama dengan menyembelih anak sapi sebagai tebusan perkara pembunuhan gelap yang tersebut di dalam kitab Ulangan pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 9, dan tidak sama pula dengan menyembelih anak sapi merah yang abunya digunakan untuk menyucikan orang yang menyentuh mayat seseorang. Kitab Ulangan pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Adapun yang benar ialah bahwa bangsa Israel sangat memuliakan sapi, bahkan menyembahnya, sebagaimana terang tersebut dalam persoalan menjadi terang, yakni bahwa yang dimaksud oleh ayat ini ialah keadaan Nabi Isa yang nampak seperti orang yang sudah mati. Digunakannya kamu telah membunuh. Bahasa, saya ulangi lagi, bahkan menyembahnya sebagaimana terang dari penyembahan mereka kepada anak sapi. Saya ulangi lagi. Adapun yang benar ialah bahwa bangsa Israel sangat memuliakan sapi, bahkan menyembelihnya sebagaimana terang. Mereka berkata, dari penyembahan mereka kepada anak sapi emas. Maka dari itu mereka menyuruh menyembelih sapi semacam itu yang biasanya diumbar begitu saja dan disembelih sebagai benda suci. Sapi yang tidak dipekerjakan dan tidak dipasangi pasangan kayu, tetapi diumbar semau-maunya. Sapi yang diuraikan di dalam ayat ini adalah jenis sapi yang cocok dengan lukisan tersebut, sehingga sekarang jenis sapi ini masih dipuja di India. Dan menyembelih jenis sapi istimewa ini khusus diperintahkan kepada kaum Yahudi, baik menurut Bible maupun menurut Quran suci. Adapun tujuannya ialah untuk memberantas penyembahan sapi di kalangan mereka. Akan tetapi bedanya, perintah Bible untuk menyembelih anak sapi adalah perintah umum yang harus dilaksanakan pada waktu terjadi pembunuhan gelap atau karena najis yang harus disucikan. Sedangkan perintah yang termaktub di dalam Quran suci adalah perintah menyembelih sapi istimewa yang dijadikan barang pujaan. Sungguh menarik perhatian sekali adanya persamaan warna antara anak sapi emas
dan sapi yang disuruh disembelih. Kata penutup rukuk ini menunjukkan bahwa karena rasa hormat kaum Yahudi kepada sapi, peristiwa ini mereka enggan menyembelihnya. Adapun anak sapi merah ini diuraikan dengan panjang lebar di dalam kitab Mishnah yang sifat-sifatnya diuraikan begitu jelimet, begitu detail, sehingga Ernishim sendiri akhirnya berkata bahwa semenjak zaman Nabi Musa tidak seorang pun dapat menemukan sapi seperti itu untuk disembelih. Keterangan dari Ensiklopedia Britannica halaman 846. Penjelasan ini menunjukkan bahwa pada zaman Nabi Musa pernah dikemukakan atau pernah diketemukan dan disembelih seekor sapi yang tepat dan cocok dengan lukisan tersebut. Adapun penyembahan sapi oleh bangsa Yahudi bisa dilihat di dalam penjelasan atau tafsir nomor 84. Kita lanjutkan. Ayat berikutnya adalah ayat 68. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma biya qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikaru awanum baina dalika fa'alumatu marun qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma lau nuha qala innahu yaqulu innaha baqarah syafra'u faqi'u launaha tasyurun nadirin qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana famiya innal baqarata syabaha alaina wa inna insya'allahu la muhtadun. Shadaqallahul adzim. Artinya mereka berkata, mohonlah untuk kami kepada Tuhan dikau supaya menjelaskan kepada kami sapi apakah itu. Musa berkata, dia berfirman sesungguhnya itu bukan sapi yang terlalu tua dan bukan pula yang terlalu muda, yang cukup umurnya antara dua itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu. Mereka berkata, mohonlah untuk kami kepada Tuhan dikau supaya menjelaskan kepada kami apakah warnanya. Musa berkata, dia berfirman, itu sapi yang kuning yang
kuning sekali warnanya yang menyenangkan bagi orang yang melihatnya. Mereka berkata, mohonlah untuk kami kepada Tuhan dikau supaya menjelaskan kepada kami sapi apakah itu, karena sesungguhnya bagi kami sapi itu sama dan insya Allah kami akan terpimpin pada jalan yang benar. Maha benar Allah beserta firman-firmannya. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga ini semua bermanfaat untuk peningkatan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ini semua bermanfaat bagi kualitas ilmu dan amal kebaikan kita. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.